Shalom jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh berkumpul kembali bersama dengan keluarga kita. Meskipun begitu banyak rutinitas dan pekerjaan kita, namun pada malam hari ini kita kembali memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami sampaikan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang satu hari ini. Di dalam aktivitas dan kesibukan kami Bapa, biarlah semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada malam hari ini Bapa, kami kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa kami boleh memberikan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Oleh karena itu, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian isi kebenaran firman Tuhan. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah itu, yang telah dibunuh dalam keadaannya seketika menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit yang 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di rumah, tema firman Tuhan yang mau saya bagikan buat kita pada malam hari ini yaitu sabar dan tetap berbuat baik. Sabar dan tetap berbuat baik. Bapak Ibu yang ada di rumah, ada ungkapan mengatakan sabar itu ada batasnya. Ungkapan ini sering kita dengar, bahkan sering kita lontarkan kepada orang lain
bahkan kepada musuh kita sendiri, ketika kita dikecewakan, bahkan ketika harga diri kita dipermainkan oleh orang lain yang berbuat jahat kepada kita. Ungkapan ini Bapak Ibu sering kita utarakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabar itu ada batasnya. Memang batas kesabaran setiap manusia itu pasti ada. Kita miliki selagi kita masih hidup di dunia ini. Karena kita adalah manusia yang memiliki banyak kelemahan dan ketidaksempurnaan. Itulah kelemahan kita sebagai manusia. Tetapi kesabaran itu harus kekal kita miliki Bapak Ibu yang ada di rumah. Karena kesabaran adalah awal daripada memulai kebaikan. Dan kesabaran adalah kunci keberhasilan. Dan kesabaran juga mampu menempuh kita menjadi jiwa yang sejati, yang kuat, dan yang berani menghadapi setiap tantangan yang ada. Itulah betapa pentingnya kita mengingat kata sabar di dalam kehidupan kita. Wujud daripada kesabaran akan seiring juga dengan aksi perbuatan baik yang kita lakukan. Itu seiring Bapak Ibu yang ada di rumah. Perbuatan kesabaran yang kita lakukan akan membuahkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Jadi buah daripada kesabaran itu sendiri akan membentuk kita menjadi manusia yang baik, yang mampu memahami segala situasi dan kondisi ketika masalah dan beban berat suatu saat kita akan hadapi. Dan pastinya senjata yang paling ampuh untuk menaklukkan segala masalah dan pergumulan kita adalah kesabaran. Itulah pentingnya Bapak Ibu. Surat Petrus ini mengajak kita untuk sabar dan tetap setia berbuat baik. Surat 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22 adalah surat pastoral dari Petrus sendiri, yaitu rasul daripada Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menuntun jemaat Tuhan yang tersebar di Pontus, yang ada di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Karena situasi tantangan iman yang sangat luar biasa pada waktu itu, sehingga surat Petrus menuntun kehidupan mereka supaya mereka tetap sabar dan tetap berbuat baik di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya dan yang belum percaya pada waktu itu. Tujuannya apa Bapak Ibu surat daripada Petrus ini kepada jemaat pada waktu itu dan kepada kita pada malam hari ini? Supaya mereka dan kita tetap teguh di dalam iman, bahkan dalam pengajaran yang benar, dan tekun di dalam persekutuan, serta tekun juga di dalam doa. Inilah tujuan daripada surat Petrus yang mengingatkan kita kembali pada malam hari ini. Karena pada waktu itu Bapak Ibu, banyak pengajar-pengajar sesat yang membuat iman mereka pudar dan cenderung membuat iman mereka tidak mampu menghadapi situasi ancaman iman di dalam kehidupan kerohanian mereka. Sehingga Petrus kembali mengingatkan dan mengirim surat pastoralnya supaya jemaat tetap sabar dan melakukan kebaikan-kebaikan sebagai cermin daripada iman mereka yang bertumbuh. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga tanpa kesabaran dan kebaikan untuk menjalani roda kehidupan kita ini, maka kita tidak akan pernah sampai kepada keberhasilan iman yang sesungguhnya. Sehingga Petrus kembali mengingatkan dengan suratnya kepada kita pada malam hari ini supaya menderita dengan sabar. Menderita dengan sabar untuk tujuan yang baik, bukan untuk tujuan yang tidak baik. Bahkan surat Petrus kembali mengajak kita supaya kita semakin mengenal akan pengajaran Yesus Kristus yang senantiasa menjadi gembala di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca Alkitab kita
dari ayat 13 sampai 20. Demikian isi kebenaran firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberitakan pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Intisari dan kesimpulan daripada firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ada 8 poin yang mau saya bagikan sebagai kesimpulan daripada ayat 13 sampai 20. Yang pertama, aksi kebaikan adalah salah satu firman Tuhan yang hidup yang harus kita lakukan. Sedangkan yang kedua, ketika kita menderita karena kebenaran, kita akan disebut pemenang dan berbahagia. Sedangkan yang ketiga, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena orang-orang yang baik akan memperoleh jalan yang baik dari Tuhan. Itu adalah suatu nilai plus yang kita terima daripada Tuhan ketika kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Sedangkan yang keempat, kebaikan harus diwujudkan dengan jalan menguduskan nama Tuhan, supaya kita tidak sombong rohani. Sedangkan yang kelima, Bapak Ibu, tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita belajar mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, serta kelemah lembutan, dan mampu menguasai diri sendiri. Sedangkan yang keenam, aksi kebaikan dan kesabaran adalah wujud dari pengajaran Yesus Kristus yang harus kita teladani. Yang ketujuh, Bapak Ibu, kesabaran dan kebaikan akan membuahkan iman yang bertumbuh bagi semua orang. Sedangkan yang kedelapan, Bapak Ibu, contoh guru yang sabar dan baik dan benar hanya kita temukan dari pengajaran Yesus Kristus, yaitu Isa Al-Masih, yang rela mati dan berani menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah 8 poin ini, Bapak Ibu, boleh kita renungkan dan boleh kita teladani dan menjadi suatu refleksi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan. Dan biarlah Bapa, kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.